Baik, selamat sore. Kami tes fungsi untuk Anda ya, satu unit radio portable 2 meteran dari Kenwood TR751 Delta ya. Dia untuk RX sudah lebar ya, dari 140 sampai dengan di 159,9 atau 160 MHz ya. Sedangkan untuk TX dia dari 140 sampai dengan di 156 MHz ya. Power dia di sini di kisaran kalau di 144 normalnya itu di 37 watt ya, 37 watt. 35 sampai di 37 watt segitulah. Ya, oke. Kemudian untuk unitnya ini kondisinya mulus ya. Ada minor sedikit aja. Ada minusnya sedikit dan pastinya tidak mengganggu fungsi utama. Catnya masih ori nih, catnya masih ori, keren, dan panel depannya ini masih utuh dan bersih ya. Tombol-tombol, knob semuanya lancar, gak ada yang macet. Layar utamanya ada untuk menampilkan angka dan huruf digital, ini semuanya masih bagus dan jelas. Background lampunya ciri khas warna hijaunya juga masih normal dan cahayanya masih merata. Ya, kami inikan dulu untuk brightnessnya ya, lebih jelas ya warna hijaunya itu. Kemudian untuk jarum meternya ini juga masih bagus, lincah dan responsif. Dengan backlight lampunya yang warna hijau khasnya ya juga masih normal. Mode beroperasinya di FM, USB, CW, LSB semua bisa beroperasi. Sedangkan untuk DCL ini adalah diperlukan modul tambahan ya. Kelengkapannya di sini ada hand mic original Kenwood, konektor pin 8 ya, dengan spool ataupun cangkang yang berwarna putih gading di dalam. Nanti bisa dipantau melalui foto yang kami sertakan. Dan di sini ada kabel DC ya, soket T ya, seperti ini. Kabel DC-nya ini tebal ya, 2,5 mili, dia tahan untuk power sampai dengan 100 watt dia oke. Kemudian ada kaki besi dia ya, ini kaki besinya ya untuk mendongakkan radio. Dan komponen luar dalam dijamin original, bagus, bersih dan oke pokoknya sekali lagi. Dan untuk konektor DC yang di belakang ini pun sudah disertakan ada sikring ya untuk keamanan, model tube ya sikringnya. Oke, sekarang kita langsung coba tes power ya, fungsinya. Nanti kami juga akan insert satu potongan video untuk memperlihatkan komponen dalam dan tampak belakang ya, supaya lengkap video kita. Di sini di 140 MHz kita pancarkan ya, 36 watt ya, mode FM. Kemudian kita ke 141 ya, 35 watt. 142 dia 36 watt, kemudian di 143 36 watt, di 144 MHz dia ya 37 watt ya, lebih kurang segitu. Kemudian di mode USB nya kita coba ya, dia bisa menyentuh ke 40. Kemudian di CW nya ini kita perlu clear ya. Bentar ya. Bentar. Oke, kita coba lihat. Oke, kita tekan sekali lagi. Oh ya. Langsung dia direct 37 watt CW nya, maaf ya. LSB oke.
mencapai di 40 watt. Oke dia untuk LSB. Kemudian sekarang di mode FM kembali, kita coba tes low power ya. Low power di sini terpantau kalau di sini rentang 20 watt, ini 5 watt ya, 5 watt untuk low power nih. Oke, sekarang di 145. Maaf, kita 145 bentar. Oke. 37 watt ya, 37 watt. 146 MHz 37 watt. Oke, di 147 37 watt ya. 148. Oke, di 37 watt. Di 149 sama ya, 137 watt. Di 150 MHz lebih kurang sama ya, 137 watt. Di 151 ya masih sama powernya. Oke, di 152 ya masih rata, masih oke. Di 153 ya mulai berkurang ya, 36 watt. Di 154 oke, 35. Di 155 MHz ya mulai turun, dia di 33 watt ya. Di 156 ini 29 watt lah ya, 29 watt. Oke, di 156 ya, powernya masih oke, masih mancar di 29 watt. Oke, sekarang kita ke 144 standarnya. Kemudian kita tes di sini untuk lock, fungsi locknya oke ya, aktif locknya masih bisa, normal, alert. Kemudian ya itu ya bunyi ya, bip bip itu tadi, ini call-nya ya, 145. Oke, noise blanker bisa ini. Kemudian kita ini volume oke, nggak ada masalah. Square-nya juga nggak ada macet ya. Read, RF gain oke. Ini untuk mengaktifkan DCL, tapi ini yang perlu dilakukan penambahan modul ya. Untuk ini lampu DCL-nya normal hidup. Ini auto ya, seperti ini. Tadi ini mode ya, FM, LSB, USB, CW oke, nggak ada masalah. Reverse aktif ya, reverse-nya. Kemudian untuk memori recall ini kondisinya di saat kita mau entry di akan 8 nih ditekan, saat berbunyi kita pilih mana kita taruh di satu, misalkan ini. Kemudian di 14410 kita simpan di 2. Nah, kemudian 14420. Nah, kemudian kita panggil ya, dia di 1 sekian. Kemudian untuk di maaf ini ya, nah yang 2 tadi 14410, kemudian 3 14420 ya. Kemudian misalkan ini dilakukan scanning, nah ini ya bisa ya untuk fungsi scan di memori yang tersimpan ya, berfungsi bagus, normal. Kemudian ini kita kembali ke FFO, ini function step. Ini jika dipindah ini per 5 kHz ya. Ini kalau diguna fungsikan function frekuensi stepnya dia per 10 ya, 10 kHz. Oke. Kemudian ini scan reguler di frekuensi di VFO nya ya, berjalan untuk scan. Kemudian di sini VFO A B bisa nih diaktifkan. Kita samakan seperti ini misalkan ya.
Kemudian kita coba di memori 9 dan 0. Misalkan ini kita pindah di 9 misalkan. Oke, misalkan ini di kita tekan di sini. Nah, ya, memory recall, kemudian kita lakukan transmit ya, bisa ya, 4225 ke 4445 ya. Oke, untuk fungsinya ini oke, nggak ada masalah, normal. Baik, berikutnya kita coba aja langsung ke RX. Oke, RX kita bisa ke sini ya. Assalamualaikum, Mbak Dul. Dul. Ini kadang ku belajar ya, layu lu. Alah, dewas ditot. Terus kuwi apa dene paling ora ya kuwi mau sing jero cokot mak nyus ngono kelepon. Gampang kita ono, Karangayu ono, dari milah kok. Lah ngono sepenak. Akhirnya Ya wisan kuwi. Ayo, wis pokoke tinggal mapan square. dadi Ya. Betul. Oke ya, normal ya, untuk RX nya juga bagus, nggak ada masalah. Baik, mungkin itu saja untuk tes fungsi radio 2 meteran dari Kenwood 7 TR751 Delta, power di 37 watt ya. Oke, dijamin sekali lagi untuk komponen luar dalam original. Semoga bermanfaat ya informasi tes fungsinya, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Ya, ini untuk tampilan dalam, komponennya mengkilat bersih, dan untuk final di belakang ini tidak kami buka ya, karena ini sudah dipastikan dijamin finalnya original, karena ini bautnya masih belum disentuh oleh servis ya. Pastikan ini finalnya original ya, komponennya original, bersih, mengkilat, light new. Ini yang bawah kita putar, kita flip, ini baut-bautnya untuk mengikat blok finalnya ini masih original, mulus. Ini dari atas ya, bagus, bersih komponennya. Kemudian ini untuk tampak belakangnya, niumnya mengkilat ya, speaker, gear, ini untuk konektor antena ya, ini untuk speakernya bagus, bersih. Oke.